Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sampai kematian datang kepada kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Dan kita masih melanjutkan juga pembahasan terkait dengan haid dan nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan berikutnya tentang apa saja yang dilarang dan diharamkan bagi wanita yang mengalami haid dan nifas. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah sebutkan hal yang pertama yang dilarang adalah sholat. Kemudian berikutnya yang kedua adalah puasa. Puasa termasuk yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, yang tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berbeda pendapat di dalam masalah ini, bahwa wanita yang haid disamakan dengan itu wanita yang nifas, ya tidak sah darinya puasa itu dan berdosa kalau dia melakukan puasa itu. Demikian, ya. Hal ini karena disandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, atau yang makna demikian, bukankah wanita itu apabila dia mengalami haid dia tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja wajib bagi wanita yang mengalami haid atau mengalami nifas untuk dia mengqadha puasa Ramadannya. Mengqadha puasa Ramadannya. Demikian. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, kana yusibuna dzalika, ta'ni al-haidha fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu hal itu, yaitu haid itu menimpa kami, itu kami alami, ya. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam
Imam An-Nasa'i dengan lafaz seperti ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i as-saumi wa la nu'maru biqada'i salati. Dahulu kami mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Demikian hadis riwayat An-Nasa'i. Tentunya hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada catatan berikut ini. Beberapa catatan. Yang pertama, apabila wanita yang haid atau nifas itu mengalami suci atau bersih itu sebelum fajar, yaitu sebelum masuknya waktu subuh. Namun dia belum juga mandi, apakah dia tetap wajib untuk berpuasa? Maka jawabannya adalah bahwasanya apabila seorang wanita yang haid atau nifas mengalami suci sebelum waktu subuh dan dia telah berniat dengan niat puasa, maka sah puasanya. Ya. Dan keabsahan niat puasanya tersebut, ya, itu tidaklah terkait dengan mandinya. Demikian. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Demikian. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang kuat. Demikian. Ya. Jadi walaupun dia belum mandi, tapi dia telah tampak salah satu tanda suci pada dirinya. Seperti yang sudah kita sampaikan, yaitu kering, yaitu tidak ada cairan apapun ya yang keluar dari vagina atau kemaluan wanita tersebut yang mengalami haid atau nifas, dan itu diketahui dengan cara memasukkan kain putih, ya, kain katun yang berwarna putih yang lembut, ya, dan ketika dimasukkan ke vagina itu tidak ada cairan apapun, ya. Ini disebut dengan jufuf atau jafaf, ya, kering. Kemudian atau tanda suci berikutnya yaitu adanya cairan bening, ya, cairan bening atau putih, ya, yang keluar dari rahim, dan itu juga sama dengan cara memasukkan kain katun yang berwarna putih, ya, yang lembut bahannya itu ke vagina sehingga tampak, ya, cairan putih atau bening tersebut. Nah, apabila tampak suci, maka ketika itu bisa dia berniat untuk berpuasa. Demikian. Dengan syarat sebelum fajar, ya, sebelum masuknya waktu subuh. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi nggak bisa disamakan antara sholat dengan puasa, ya. Kalau sholat itu terkait dengan mandi, kalau puasa tidak harus mandi. Demikian, ya, seperti itu. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dikabarkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah masuk waktu subuh dalam kondisi beliau itu junub dari istri beliau, ya, junub dari istri beliau, dan beliau belum mandi. Nah, dan lalu beliau mandi, kemudian beliau lanjut puasa, menunjukkan bahwasanya kondisi junub beliau itu, ya, itu tidaklah menghalangi beliau untuk berniat puasa. Kondisi junub itu hadas besar. Demikian, ya, kondisi junub itu, ya, berhadas besar. Demikian, terangkat dengan mandi. Begitu juga haid itu suci dari haid tapi belum mandi, berhadas besar. Demikian. Namun ini tidaklah menghalangi untuk berniat puasa. Kita ulangi, sebagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi junub, dan itu adalah kondisi hadas besar,
Beliau masuk subuh, masuk waktu subuh, ya, itu dalam kondisi, ya, beliau itu masih dalam kondisi berhadas besar dari junub beliau karena berhubungan badan dengan istri. Namun beliau belum mandi. Beliau mandi lalu puasa. Mengapa? Ya, karena beliau sudah niat sebelumnya, demikian, ya. Dalam kondisi berhadas. Nah, maka disamakan dengan hal itu adalah wanita yang haid yang dia telah bersih suci dari haidnya, namun dalam kondisi berhadas besar, belum diangkat dengan mandi. Maka tidak mengapa dia meletakkan niatnya ketika itu. Dia meletakkan niatnya untuk berpuasa. Nah, setelah itu dia mandi, demikian. Ya, ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Ya, jadi disamakan, kesamaannya adalah sama-sama hadas besar, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikutnya adalah, ya, catatan berikutnya, apabila seorang wanita yang mengalami haid atau mengalami nifas itu suci sebelum tenggelam matahari. Berarti tadinya dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, sehingga tidak berpuasa, ya. Nah, terhentinya itu di tengah hari kita katakan. Atau kita katakan ya di waktu pagi, ya sekitar katakanlah jam 9 pagi, nah itu baru terhenti darah haidnya. Tadinya waktu subuh masih ada bercak-bercak, demikian. Bercak-bercak, kuning kah, merah kah, demikian. Nah, katakanlah di tengah hari, jam 9 pagi hari atau tengah hari, waktu zuhur, demikian, ya. Waktu zuhur nih di bulan Ramadan ini, ya. Di waktu zuhur itu tampak tanda suci, atau di waktu asar yang jelas belum tenggelam matahari. Nah, pertanyaannya, apakah wanita tersebut, ya, diwajibkan untuk berpuasa di sisa harinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka jawaban yang tepat, ya, tentunya di sini ada perbedaan pendapat, ya. Nah, pendapat yang tepat adalah tidak wajib baginya untuk berpuasa dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya, demikian. Mengapa? Karena tadinya dia sudah tidak berpuasa di awal harinya, demikian. Dan dia punya kewajiban untuk mengqadha. Dia punya kewajiban untuk mengqadha, ya, mengqadha hari tersebut di hari yang lainnya. Maka tidak ada satupun hal yang mendorong apa yang wajib, mendorong bagi dia untuk wajib menahan, ya, diri dari pembatal-pembatal puasa di sisa harinya, demikian. Ada riwayat dari tabi'in, yaitu Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, qultu li Atha ibni Abi Rabah, ya. Aku pernah berkata atau bertanya kepada Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, al-mar'atu tusbihu haidan summa tathuru fi ba'din nahari tutimmuhu. Seorang wanita masih di pagi harinya dia mengalami haid, kemudian dia mengalami suci di sebagian tengah hari, di siang harinya. Apakah dia harus menyempurnakan puasanya? Qala, maka Atha radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan, la, tidak perlu. Hiya qadiyatun. Ya, karena dia adalah mengqadha, demikian. Dia hanya mengqadha salat saja, mengqadha puasa saja, demikian. Baik, ya. Jadi hari itu tidak perlu sisa harinya untuk dipuasai, demikian. Nah, ungkapan dari riwayat dari Ibnu Jurayj, ya, dari Atha ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang dilarang
yang disepakati juga oleh para ulama, hal yang dilarang ya dalam kondisi haid dan nifas itu adalah berhubungan badan, yaitu berhubungan badan pada kemaluan ya, jima atau senggama, demikian ya. Maka wanita yang haid maupun yang nifas maka haram untuk berhubungan badan dengan wanita tersebut pada kemaluannya, demikian ya. Nah, ini sepakat para ulama diharamkan ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla, ya begitu juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan seterusnya. Baik ya. Begitu juga ya Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir Tabari beliau. Baik ya, hal ini berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran. Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita itu pada tempat haidnya. Ya, jauhilah. Dan jangan dekati mereka itu, maksudnya jangan melakukan hubungan badan sampai mereka itu ya suci, yaitu mandi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sepakat para ulama ya. Nah, ini juga didasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maksud nikah di sini adalah jima, karena nikah secara bahasa maknanya adalah jima, demikian ya. Demikian ya. Jadi adapun orang yang dalam kondisi haid ya, wanita yang haid, wanita yang nifas, itu suami istri ini boleh untuk melakukan apa saja kecuali hubungan badan. Bercumbu bisa, tidak mengapa ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wanita yang haid ya, wanita yang haid dan nifas tidak boleh berhubungan badan ya. Suaminya tidak boleh ya berhubungan badan dengannya dan istrinya tidak boleh memintanya, demikian. Baik ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-21 di halaman 624, wa wat'u an-nufasa'i kawat'il haidi haramun bittifaqil a'immah. Beliau mengatakan menggauli wanita yang nifas, berhubungan badan dengan wanita yang nifas itu seperti berhubungan badan dengan wanita yang haid. Itu haram ya, berdasarkan kesepakatan para imam-imam ya, ulama-ulama, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang juga tidak dibolehkan untuk dilakukan dalam kondisi haid dan nifas adalah ya, yang juga disepakati oleh para ulama adalah ya bagi suami mentalak wanita tersebut ya. Jadi bagi suami ya ini tidak boleh mentalak ya. Seorang suami dalam kondisi istrinya haid atau nifas maka tidak boleh ya ditalak. Bahkan wajib baginya untuk menantinya sampai dia suci, demikian ya. Dan tentunya masa suci tersebut masa suci yang belum digauli. Nah, jangan pula ketika masa suci itu digauli dulu baru ditalak. Nah, itu tidak boleh. Itu juga termasuk ya talak bid'i ya.
Demikian. Jadi dalam kondisi haid dan nifas, ya, dalam kondisi haid dan nifas, ya itu tidak boleh ditalak, demikian. Ya. Begitu juga dalam kondisi suci dari haidnya, setelah digauli tidak boleh juga untuk ditalak. Nah, demikian. Dan juga tidak boleh ditalak dengan ya talak 3 sekaligus. Ya, demikian. Nah, ini talak-talak bid'ih, demikian, ya. Nah, termasuk talak bid'ih tadi adalah mentalak ya seorang istri dalam kondisi haid atau nifasnya, demikian. Nah, ini berdasarkan riwayat ya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah mentalak istrinya dalam kondisi haid. Yang menceritakan itu adalah Umar radhiyallahu an, yaitu ayah dari Abdullah bin Umar. Umar radhiyallahu an itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan kasus anaknya, putranya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mentalak istrinya dalam kondisi haid. Maka Rasul bersabda kepadanya, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya, demikian, ya. Dan diperintahkan ya untuk yumsikaha hatta tathura, sampai ya dia itu menahannya hingga suci istrinya. Baru kalau mau talak, talak silahkan. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi talak ini diharamkan ya dalam kondisi haid dan nifas. Ya, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan dia untuk rujuk, ya, untuk rujuk kepada istrinya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan menyebutkan faedah tentang jima ini, ya. Tadi kita ketinggalan sedikit faedah dari jima ini, ya. Baik, ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya jima ini hal yang dilarang dalam kondisi wanita itu haid dan nifas. Ini larangan ini berlaku bagi suami dan istri, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada catatan berikut ini. Pertama, andaikan ada seorang muslim yang berkeyakinan bahwasanya halal untuk berhubungan badan, ya, halalnya berhubungan badan dengan wanita dalam kondisi haid dan nifasnya, ya, itu pada kemaluannya, maka ini terancam kafir, murtad dari Islam orang seperti ini. Nggak boleh, ya. Jadi kalau ada seorang muslim atau muslimah yang meyakini ya halalnya untuk berhubungan badan dengan wanita yang haid ataupun wanita yang nifas pada kemaluannya, maka ini terancam kafir, keluar dari Islam, murtad dia. Nah, kalau ada orang yang melakukan hubungan badan dalam kondisi wanita, sang wanitanya atau istrinya itu haid dan nifas, tapi dia tidak meyakini kebolehan hal itu, jadi dia merasa berdosa, tapi mungkin dalam kondisi mungkin nafsu yang mendominasi apakah istri ataukah sang suami, demikian, ya. Baik itu karena sengaja ataupun tahu, dan dia tahu tentang hukumnya, ya, itu haram, ya, itu tidak ada paksaan untuk melakukannya, maka hal ini merupakan dosa besar, ya, dosa besar yang wajib ditaubati, demikian. Permasalahannya adalah apakah ketika itu ada tebusan, ya, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada tebusan bagi
ya tidak ada tebusan ya bagi laki-laki seperti itu ya untuk membayar tebusan. Ya, seorang ya yang berhubungan badan dengan seorang wanita yang dalam kondisi haid dan nifas ya, dan dia meyakini bahwasanya itu dilarang, dia tahu bahwasanya itu haram ya, dan dia mengetahui juga bahwasanya istrinya sedang haid atau sedang nifas dan dia menyengaja dan dia tidak dipaksa untuk hal seperti itu, maka dia mendapatkan dosa besar, wajib bertaubat. Hanya saja apakah ada tebusannya, itu kafarahnya? Maka di sini perbedaan pendapat terjadi di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak ada tebusannya. Ya. Adapun Imam Ahmad ya itu berpendapat bahwasanya ada tebusannya, ya. Ada tebusannya. Demikian. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya dalam kondisi haid. Maka Rasulullah mengatakan, yatasaddaq bidinarin au nisfi dinarin. Dia bersedekah atau membayar tebusan dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Demikian, ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, ya, apakah ini hadisnya sahih atau dhaif, ya. Maka ada yang mengatakan ini hadisnya adalah dhaif, tapi ini adalah ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian, ya. Wallahu taala alam, ya. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala kalau tidak salah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ada tebusan untuk membayar ya 1 dinar atau setengah dinar. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa kok berbeda ada 1 dinar atau setengah dinar, ya, ketika berhubungan badan, ini sebagai tebusan dari berhubungan badan dengan wanita yang mengalami haid atau nifas, ya. Maka kenapa kok berbeda ada 1 dinar atau setengah dinar? Apakah ini pilihan? Ada yang berpendapat ini adalah pilihan. Silakan memilih. Ada juga yang berpendapat ya 1 dinar itu apabila darah haid atau nifasnya itu masih banyak. Setengah dinar apabila ya darah haid dan nifasnya itu tinggal sedikit, demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila seorang berhubungan badan dengan istrinya dalam kondisi haid atau nifas, tapi dia lupa atau dia tidak tahu ternyata istrinya mengalami haid, bahkan istrinya juga tidak tahu, demikian. Nah, itu terjadi contohnya haid setelah itu darah yang keluar itu banyak, demikian, ya. Tidak tahu, atau orang tidak tahu, ada juga orang tidak tahu tentang hukumnya haram atau tidak haram, dia tidak tahu itu. Bisa jadi karena dia baru masuk Islam, ya, atau dia dipaksa, maka tidak ada dosa dan tidak ada juga tebusannya, demikian. Tidak ada kafarah tebusan, demikian, ya. Baik. Berikutnya nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya faedah berikutnya bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas itu dilarang untuk berhubungan badan pada kemaluannya. Itu jima atau senggama pada kemaluannya. Namun boleh untuk mencumbu, ya, boleh juga untuk bermesraan dengan istri, tapi tidak boleh berhubungan badan, ya. Demikian. Jimanya tidak boleh. Makanya Allah mengatakan fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita itu pada tempat haidnya, yaitu kemaluan yang di sana ada keluar darah haid atau nifas, demikian, ya. Allah berfirman itu dalam surah Al-Baqarah 222. Begitu juga sabda Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan, ya. Boleh, ya.
Hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Dan sebagian istri Nabi SAW itu pernah mengkabarkan seperti ini, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza arada minal haidi syai'an alqa ala farjiha sauban. Dahulu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan sesuatu dari wanita yang haid itu atau istri beliau yang haid, maka beliau memposisi atau meletakkan pakaian pada kemaluannya. Demikian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Catatan berikutnya adalah apabila wanita yang telah suci dari haid atau nifasnya, maka para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah boleh langsung mereka berhubungan badan, para suaminya, yaitu menggaulinya langsung, ataukah menanti mandi? Nah, pendapat yang hati-hati dan ini pendapat yang kuat, wallahu taala alam, adalah tidak boleh, tidak halal untuk menggauli istrinya oleh sang suaminya itu kecuali sampai mandi, ya. Jadi setelah mandi baru boleh, demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, tadi sudah kita sebutkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran, ya. Maka jauhilah wanita itu pada tempat haidnya dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan, demikian, ya. Jadi setelah faidata toharna, ini maksudnya adalah bersuci yang berbeda. Hatta yathurna, sampai mereka suci, ini suci dari haid atau nifasnya. Faidata toharna, maka apabila telah suci, ya ini maksudnya melakukan tindakan mandi, demikian, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya, demikian. Wallahu taala alam. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mujahid, yang beliau mengatakan linisai tuhrani, wanita itu memiliki dua bersuci. Yang pertama adalah tuhrun, ya, fi qaulihi ta'ala, suci dalam firman Allah hatta yatahurna, yaitu sampai mereka suci. Ini suci dari haid atau nifasnya. Kemudian suci yang kedua itu adalah faida tatoharna, ya, yaitu apabila mereka telah bersuci, itu mandi, demikian. Ya, maka ketika itu kebolehan untuk menggauli istri tersebut oleh sang suami itu setelah mandi, demikian. Makanya Allah mengatakan berikutnya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah atau gaulilah wanita tersebut, para istri itu dari arah yang Allah perintahkan kalian, demikian, ya. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai kepada Imam Mujahid, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang membolehkan untuk berhubungan badan langsung walaupun belum mandi, ini adalah Ibnu Hazm, ya. Ini pendapat yang lemah, wallahu taala alam. Nah, pertanyaan berikutnya, nah gimana kalau seandainya ada seorang laki-laki muslim itu beristrikan wanita ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani? Kan tentunya boleh, ya. Ya, boleh wanita seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang ahlul kitab, ya. Permasalahannya, ya, setelah dia suci, wanita tersebut suci dari haid atau nifasnya, apakah diwajibkan untuk mandi ataukah tidak? Ya. Maka wallahu taala alam, ya,
pendapat yang juga hati-hati dan kuat adalah adalah tetap diwajibkan untuk mandi. Tidak boleh bagi sang laki-laki muslim tadi untuk menggauli istrinya yang ahli kitab tersebut untuk mandi, demikian. Karena ayat tersebut itu tidak mengkhususkan laki-laki wanita muslimah atau yang bukan muslimah, demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, kalau seandainya wanita yang haid atau nifas dalam kondisi haid dan nifasnya, maka dia wajib menahan dirinya untuk berhubungan badan dengan suaminya, dan melarang suaminya untuk melakukan hal tersebut. Namun apabila ternyata suaminya memaksanya dan dia terkalahkan dalam hal ini, maka tidak ada dosa bagi sang istri, demikian, hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hal yang juga dilarang bagi wanita yang haid dan nifas itu adalah dalam kondisi haid dan nifasnya adalah melakukan tawaf. Nah, tawaf ini dilarang berdasarkan ijma' para ulama. Tidak boleh bagi wanita yang haid dan nifas ini dalam kondisi haid dan nifasnya wanita ini melakukan tawaf, demikian. Ijma' para ulama. Ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu haid dalam kondisi berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 4 hal yang disepakati oleh para ulama terkait dengan wanita yang haid dan nifas, disepakati oleh para ulama dengan status ijma. Yang tidak boleh untuk dilakukan dalam kondisi haid dan nifas adalah pertama salat, kemudian kedua puasa, ketiga hubungan badan, yang keempat adalah adalah talak. Nah, yang kelima adalah kalau talak ini bagi sang suami, yang kelima adalah tawaf. Nah, ini ada 5 bukan 4 ya. Jadi ada 5 yang disepakati oleh para ulama terkait dengan wanita yang haid dan nifas disepakati oleh para ulama untuk dilakukan. Baik. Adapun hal yang diperselisihkan untuk dilakukan dalam kondisi haid dan nifas, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka saja sesi soal jawab Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami yang sudah ada. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada orang lain salah transfer uang ke ATM saya. Ada orang lain yang transfer uang ke ATM saya. Dan saya tidak tahu orangnya siapa yang ngirim. Jadi duitnya itu harus saya apain ya Ustadz? Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang ditanyakan ini, maka pertama sekali adalah mencari tahu orang yang mengirim tersebut.
ya, agar bisa ditanyakan kepadanya apakah ini menyengaja untuk dikirimkan, dihadiahkan kepada dirinya ataukah tidak. Kalau tidak tahu juga masih tetap melakukan ya cari tahu, yaitu dengan cara seperti ya menyebutkan ya di media sosialnya, seperti contohnya kalau WA di statusnya dia katakan ya bahwasanya dia mendapatkan transferan ya, tapi jangan disebutkan nominalnya ya, jangan disebutkan nominalnya, namun mohon untuk konfirmasi bagi yang telah mentransfer uang ke rekening saya. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Apakah uang tersebut memang dihadiahkan atau salah transfer? Nah, seperti itu. Nanti tinggal di orang-orang yang mereka mentransfer itu ditanyakan, ya, apakah berapa nominal yang transfernya, ya, demikian. Tanggal berapa dan seterusnya, demikian. Kan ada ketahuan, ya. Nah, seperti itu. Baik, apabila juga tidak didapatkan, tidak ada yang tahu seperti itu, ya. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong kepada ini seperti luqatah, yaitu barang temuan. Ya, status uang itu setelah dilakukan pencarian, cari tahu tapi tidak dapat, ya. Maka uang tersebut itu ya seperti barang temuan. Ya, barang temuan. Maka diumumkan ya kepada orang-orang, seperti di media sosialnya dia umumkan ya dalam jangka setahun. Nah, setelah setahun maka baru boleh dia gunakan ketika itu. Ya, setelah setahun maka baru boleh dia gunakan ya uang itu untuk pribadinya. Demikian. Dalam kurang dari setahun maka tidak boleh digunakan. Biarkan saja di situ, demikian. Yang mana tahu nanti ada orang yang ngambil lagi, nah seperti itu ya, bisa jadi ya. Gimana caranya itu urusan mungkin perbankan ya. Yang jelas biarkan dalam setahun. Nah, setelah setahun lah baru boleh untuk digunakan. Ya. Bila seterusnya ya tidak ada orang yang mengambilnya setelah setahun itu digunakan, setelah setahun baru digunakan, seterusnya tidak ada orang yang mengklaim, maka insya Allah halal. Itu harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian. Lihat, ini perlu diketahui setelah melakukan ya pemberitaan di media-media milik dia, ya, media sosial yang dimilikinya seperti Facebook, Instagram, WA, demikian dan seterusnya. Nah, demikian ya. Tapi tidak perlu disebutkan nominalnya. Bahwasanya ada orang yang transfer ke rekening saya, silakan hubungi saya, demikian. Nah, begitu ya. Baik ya, dalam setahun baru boleh digunakan. Nah, setelah setahun maka boleh untuk digunakan untuk pribadinya. Nah, apabila sampai seterusnya tidak ada orang yang datang untuk mengklaim, maka itu harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun apabila setelah digunakan ada orang yang mengklaim dan ternyata benar dari sisi waktu, bahkan dia sebutkan tanda bukti dia, mungkin ternyata betul-betul salah kirim dan dia memiliki bukti otentik jelas ya, tanggal kirimnya sama ya, nominalnya sama, demikian namanya juga sama, datanya sama, maka wajib untuk dikembalikan kepada orang tersebut karena ya harta itu adalah milik dia, maka kembali kepadanya, demikian ya, wajib dikembalikan kepada dia. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum, Ustaz Afan mau nanya, kalau jualan makanan ke orang kafir di bulan Ramadan itu boleh Ustaz? Baik ya.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaan ini itu kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apakah orang kafir itu dia ya mukhatab bis syariah, dia itu orang kafir itu diarahkan juga beban syariat kepadanya, syariat ibadah itu ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat, ya. Bagi yang berpendapat bahwasanya orang kafir itu diberikan beban syariat kepadanya, syariat ya salat, syariat puasa, syariat dan seterusnya. Hanya saja memang tidak sah ya ketika dilakukan karena kekafirannya. Maka orang seperti ini tidak boleh ya menjual makanan ya di bulan puasa kepada orang kafir. Karena itu membantunya untuk dia makan. Demikian ya. Makan di bulan puasa. Nah, seperti itu. Ini tentunya adalah makanan-makanan yang siap saji ya. Nah, seperti itu. Kalau bahan makanan itu beda ya. Bisa jadi dia akan masak di waktu yang lain demikian ya. Baik ya. Adapun makanan siap saji yang memang akan disantap ketika itu, maka menurut pendapat ini bahwasanya orang kafir itu mukhatab bis syariah, yaitu dia diarahkan juga untuk menjalankan syariat, maka tidak boleh. Ini seperti membantu seorang laki-laki muslim ya yang memang wajib berpuasa untuk dia makan di siang hari Ramadan. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Nah, kemudian kalau pendapat yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu tidaklah diberikan beban syariat. Ya. Kenapa? Karena kalau dia beramal tidak sah, maka tidak ada beban syariat bagi dia. Itu menurut pendapat yang kedua. Maka bagi pendapat ini, orang kafir nggak masalah kita jualan ya makanan kepada dia, ya bahkan memberikan makanan di siang hari Ramadan itu boleh, ya. Menurut pendapat ini tentunya, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, itu tinggal memilih saja mana pendapat yang dicondongi. Tapi saya katakan, kalau saya pribadi ya itu condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu mukhatab bi syariah, dia itu diarahkan juga beban syariat. Dengan dasar bahwasanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah mengatakan yang artinya dan tidaklah mereka itu maksudnya adalah orang-orang kafir yang disebutkan di awal ayat, ya. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, ya, dalam kondisi mengikhlaskan, memurnikan ketaatan itu kepada Allah, condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Demikian diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Demikian. Nah, ini jelas gamblang bahwasanya orang kafir itu diperintahkan juga untuk beribadah kepada Allah. Demikian ya. Syariat yang lain berlaku bagi orang kafir. Demikian. Hanya saja memang tidak sah. Dan bukankah kita juga berpendapat, nah kalau kita contohnya membantu orang kafir untuk mencuri, bukankah kita juga berdosa? Nah, maka demikian juga ya. Kalau kita membantu orang kafir untuk berbuka puasa, maka itu merupakan bentuk dosa. Wallahu ta'ala a'lam.
Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, adik saya bernazar kalau seandainya dia lulus ke universitas, dia akan puasa setelah hari raya 10 hari. Bagaimana itu Ustaz? Apakah diperbolehkan kalau ia dimulai dari lebaran ke berapa? Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sarankan bila belum terjadi apa yang diinginkan dari nadarnya, ya, belum ada keputusan lulus atau tidak lulusnya, maka sebaiknya dibatalkan. Kenapa? Karena memulai nadar, ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Memulai nadar itu dilarang. Maka tidak usah bernadar. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya nadar itu tidaklah bisa mempercepat sesuatu dan tidak bisa juga menunda sesuatu. Tidak bisa mempercepat sesuatu, tidak juga bisa menunda sesuatu. Bahkan, ya, wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya, ya, nadar itu hanyalah keluar dari orang bakhil. Demikian. Bakhil. Demikian. Tidak mau beramal kecuali dengan apa? Ya, dengan diiming-imingi dulu, demikian, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, seperti itu. Maka ini dihindari, ya, dijauhi. Ya, selain tadi bahwasanya nadar itu tidak bisa mempercepat. Ya, kalau memang ditakdirkan oleh Allah itu memang lulus di universitas, pasti akan lulus. Nggak ada hubungannya dengan nadar. Nadar itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun dengan takdir, nggak ada. Itu hanya memperberat, makanya dilarang. Nabi mengatakan itu bentuk, Nabi SAW itu mengatakan itu bentuk kebakhilan, muncul dari orang bakhil. Kok bakhil? Iya, bakhil karena tidak mau beramal puasa kecuali diiming-imingi dulu, dipenuhi dulu keinginannya, demikian. Makanya kalau sebelum terjadi itu lulus atau tidak lulus, batalkan saja. Ya, maka bilang sama Allah untuk dibatalkan dan dibayar. Nah, seperti itu. Dibayar dengan cara apa? Memberi makan 10 orang miskin. Bebaskan budak, ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan budak. Yang pertama yang gampang. Beri makan aja 10 orang miskin, demikian. Nah, seperti itu. Daripada puasa 10 hari, ya. Nah, itu memang ketaatan kita katakan. Hanya saja dasar dari nadarnya ini yang tidak benar, ya, kita katakan. Mengapa? Dikarenakan ada larangan dari Nabi SAW untuk memulai nadar. Baik, apabila sudah bernadar dan ternyata isi nadar bersesuaian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lulus demikian, ya, ke universitas, maka bayar nadar itu. Ya. Kata Nabi SAW, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taati Allah, demikian. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang penting setelah lebaran, kalau seandainya memang terbukti atau bertepatan, maka setelah lebaran lakukan, yaitu bisa lebaran yang ketiga, keempat, ya, atau setelah itu, pertengahan juga bisa. Yang penting 10 hari. Dan di sini tidak disebutkan untuk berurutan, maka bisa dikelang-kelang. Kalau berurutan cepat selesai, demikian. Tapi ingat, kalau belum terjadi, ya, lulus atau tidak lulusnya, maka batalkan, lalu bayar, ya, dibayar dengan memberi makan 10 orang miskin. Itu lebih mudah insyaallah taala. Demikian, ya. Semoga bisa dipahami. Wa fiik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kekurangan, dan kesalahan itu datang dari si pribadi bisikan syaitan, maka abaikanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi
dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya, tahap pertama ini sekitar 4 miliar. Ya, ada musola kecil yang akan dibangun, ada pos keamanan dan beberapa hal yang lainnya. Silakan ya. Miliki aset akhirat ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ingat ini akan terus mengalir pahalanya ya. Walaupun kita telah tiada, tentunya itu setelah dimanfaatkan. Demikian. Dan ketahuilah, sekecil apapun yang kita sumbangkan dari harta kita untuk membangun rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah di surga bagi kita. Baik, ya silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kulibang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk informasi lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kita. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.